semakin banyak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu akan semakin baik buat demokrasi kita. Sejauh ini peluang untuk 4 pasang itu mungkin, tapi seburuk-buruknya situasi mudah-mudahan kita tidak mendapat pasangan hanya 2, minimal kita dapat 3 pasang itu. Jadi bisa kita katakan untuk 2024 selamat datang presiden baru. Halo sahabat Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Berjumpa kembali dengan saya Lala dan rekan saya Wida. Kali ini kami akan membahas mengenai 2024 presiden baru. Sebelum kita berbicara lebih jauh nih Wida, kamu udah punya calon belum sih? Kira-kira siapa sih presiden di 2024 yang akan kamu pilih? Kalau aku sih udah ada ya. Untuk tokoh ini aku udah lama follow, udah banyak aku ikutin rekam jejak dia di sosmed. Aku suka sama dia, calon ini. Apakah si calon yang akan kamu pilih ini yang digadang-gadang akan maju 3 periode atau bagaimana nih? Bukan sih, ini wajah baru. Dan saya harap sih dia bakal maju gitu di Pilpres 2024. Oke. Selanjutnya kita akan langsung saja berbincang dengan Pak Yanto, yaitu selaku konsultan dari Citra Indonesia. Sebelum lebih jauh nih Pak, saya ingin bertanya, menurut Bapak bagaimana situasi pemilu di tahun 2024? Pemilu di tahun 2024 banyak yang menganggap ini akan berlangsung secara panas gitu. Orang-orang sudah dari tahun 22 ini sudah mulai hiruk-pikuk, mulai sikut-sikutan, yang rame pendukungnya. Tuh. Sementara kandidat-kandidat ini juga kebanyakan pada GR, seolah-olah besok bakal jadi presiden. Padahal mereka lupa bahwa variabel-variabel itu akan sangat banyak. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita harus meyakini bahwa di 2024 kita akan punya presiden baru. Karena Pak Jokowi selesai 2 periode. Apakah nanti Pak Jokowi mau jadi wakilnya Pak Prabowo itu urusan lain. Tapi paling tidak saya berharap semua masyarakat Indonesia menyadari bahwa di 2024 kita akan dapat presiden baru. Artinya apa? Selain Pak Jokowi selesai, berarti pemilu besok itu harus kita kawal berjalan dengan baik, dengan sehat, dengan selamat, tanpa ada kendala apapun. Sehingga kekhawatiran kita misalnya akan ada yang utak-atik, yang recokin, yang akan bikin kacau, yang akan curang, yang akan memanipulasi atau apapun, semuanya akan berjalan baik dan sehat dan kita akan mendapat presiden baru yang konstitusional. Selain konstitusional juga presiden itu harus juga kredibel. Kredibelnya apa? Karena memang suara rakyat yang dia dapat itu diraih dengan cara-cara yang sehat. Jadi clear gitu, pendukungnya memang banyak dan jelas. Jadi jangan sampai bahwa besok masih ada orang-orang yang beranggapan bahwa rezim ini bisa bersiasat, rezim ini akan menciptakan kandidat-kandidat boneka sehingga siapapun yang menang adalah dari kelompok rezim sendiri, atau teriak-teriakan dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa rezim ini sedang mengkondisikan hanya 2 pasang calon dan calon pasangan A dan pasangan yang satu dengan pasangan yang lain itu sama-sama adalah orang-orang mereka. Nah, memang itu bisa aja terjadi, tapi bagi saya kita harus mau berpikir sehat bahwa kita berharap semakin banyak pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu akan semakin baik buat demokrasi kita. Sejauh ini peluang untuk 4 pasang itu mungkin, tapi seburuk-buruknya situasi mudah-mudahan kita tidak mendapat pasangan hanya 2, minimal kita dapat 3 pasang itu. Jadi bisa kita katakan untuk 2024 selamat datang presiden baru. Itu yang bisa kita katakan. Itu yang bisa kita harapkan ya Pak. Tapi menurut saya baca itu, isu yang santer sekarang terdengar tuh bahwa presiden itu mau 3 periode gitu. Kalau menurut Bapak seperti apa itu yang harus kita lakukan? Langkahnya akan sangat panjang itu, karena kalau dia 3 periode harus digodok di DPR, kemudian ada usulan yang
mendukung dari berbagai fraksi, dari berbagai partai politik, dan untuk fase di 2024 hari ini, saya rasa kesempatan untuk 3 periode itu sudah tertutup, karena mengesahkan perubahan undang-undang lewat DPR juga membutuhkan waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kekuatan politik juga harus dikondisikan, harus digalang, harus bisa menjadi satu gerbong yang menyetujui 3 periode, dan ini akan alot. Jadi kalau itu terjadi, energi kita akan habis dan kita tidak fokus untuk mempersiapkan pemilu di 2024. Sampai hari ini semua instrumen itu ikut atau menjalani fase-fase yang mengarah kepada ketentuan-ketentuan untuk menyelenggarakan pemilu di 2024. Jadi pemikiran tentang 3 periode itu, walaupun boleh-boleh saja secara wacana, kata Pak Jokowi, dan kita Citra Indonesia sepakat untuk wacana boleh-boleh saja untuk pendewasaan politik agar orang lebih melek. Tapi lupakanlah itu, karena kalau itu sampai terjadi, fokus masyarakat akan terpecah. Kemudian kita akhirnya tidak melihat bahwa pemilu 2024 itu sebagai hajat yang akan mengubah bangsa ini, hajat yang signifikan buat Indonesia ke depan. Jadi wacana 3 periode itu sebaiknya tak usah lagi kita pikirkan, tak usah lagi kita dengung-dengungkan, tak usah lagi kita bahas-bahas, karena itu hanya akan menghabiskan energi yang kalaupun akan ada hasil-hasil dalam wacana itu, hasilnya tidak produktif buat bangsa ini, terutama dalam kekuatan politik maupun pendewasaan politik buat kita. Itu jadi 3 periode itu sama seperti Pak Jokowi jadi wakilnya Pak Prabowo, itu adalah salah satu wacana agar Pak Jokowi melihat reaksi masyarakat. Itu saja. Itu yang saya anggap bahwa Pak Jokowi diam-diam aja 3 periode. Walaupun ada kawan-kawan membisikkan pada kita bahwa enggak, Pak Jokowi juga mau 3 periode. Ya mau aja, siapa yang nggak mau, manusiawi. Cuma kan terlalu banyak tembok dan barriernya untuk bisa mewujudkan itu. Tapi untuk nakut-nakutin orang lumayan sih. Untuk membuat orang berharap, orang-orang bodoh yang berharap ya lumayan juga. Jadi buat masyarakat yang mau pemilu besok sehat, wacana 3 periode itu anggap aja sebagai pemanis sinetron gitu. Baik Pak, untuk wacana 3 periode kan kita sepakat kalau bisa wacana ini sudah ditiadakan nih. Sebenarnya menurut Bapak, apa sih Pak dampaknya ketika wacana ini terus-menerus ada berkembang di masyarakat, dan bagaimana jika benar terjadi gitu Pak? Kira-kira polemik seperti apa yang akan kita hadapi? Saya tetap melihat bahwa kekuatan masyarakat yang pro 2 periode saja itu masih jauh lebih besar daripada yang bermimpi bahwa kita akan mendapat presiden 3 periode. Jadi ini akan mandek, akan banyak perlawanan, dan akan banyak penghinaan-penghinaan pada rezim ini. Rezim ini sudah lumayan bagus lah gitu. Kita melihat mampu membuat Indonesia tertib, damai, berkesinambungan. Walaupun ada 1-2 rame gara-gara klaim sana, klaim sini itu, tapi bagi saya itu biasa. Jadi kalau ini diteruskan akan hanya memperburuk citra rezim ini. Tidak akan berhasil. Jadi kalaupun misalnya Lala tadi mengatakan kalau ini berhasil gimana? Nggak akan. Saya percaya dengan kekuatan rakyat. Di luar kekuatan politik rezim, di luar kekuatan parlemen, yang harus diingat oleh seluruh para elit politik, mereka yang sedang berkuasa hari ini, bahwa kekuatan rakyat itu nggak bisa dianggap main-main gitu. Ketika kalau rakyat sudah marah, rakyat sudah memaki dan sudah bersepakat, itu kan harganya terlalu mahal lah buat rezimnya Pak Jokowi gitu. Karena sejauh ini rakyat masih mendukung rezim ini untuk menyelesaikan dengan baik periode keduanya Pak Jokowi. Sehingga saya meminta orang-orang di sekitar Pak Jokowi jangan lagi mengipas-ngipasi ini menjadi sesuatu yang berlebihan, dan sebenarnya ini hanyalah pepesan kosong begitu. Mudah-mudahan nanti besok yang bertarung adalah orang-orang yang memang memikirkan masa depan bangsa Indonesia, dan dia memiliki komitmen yang baik, dan track recordnya juga bisa kita lacak dengan baik. Itu yang saya harapkan nanti siapapun yang menang, yang penting rame lah.
saya senang dengan keramaian politik itu. Karena kalau politik itu senyap, politik itu sunyi, nanti antar elit itu akan memanipulasi.